Perkenalkan, nama saya Filavianti dari program Pendidikan Ekonomi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian terbuka. Pengertian perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan ekspor dan impor yang tentunya dilakukan antara satu negara dengan negara lain. Dalam pengertian lain, perekonomian terbuka juga disebut sebagai perekonomian 4 sektor yang memang mencakup 4 kriteria, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Ada faktor-faktor penyebab perdagangan internasional. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan perdagangan internasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada perbedaan dalam faktor produksi. Yang kedua, ada motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan. Yang ketiga, ada perbedaan dalam tingkat kelangkaan. Yang keempat, ada perbedaan kooperatif dari harga barang. Dan yang kelima, ada perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Selanjutnya ada konsekuensi perdagangan internasional. Ekonomi terbuka berarti bahwa ada pasar keempat di dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu yang pertama, permintaan agregat. Dalam perekonomian terbuka, pengertian permintaan agregat tidak lagi terbatas pada permintaan yang berasal dari luar negeri. Permintaan agregat digunakan untuk menentukan posisi keseimbangan di pasar barang di dalam negeri. Untuk perekonomian terbuka juga mempunyai peranan yang sama. Oleh karena itu, Z harusnya sekarang diartikan sebagai seluruh permintaan akan barang dan jasa yang diproduksikan di dalam negeri. Yang kedua, ada jumlah uang beredar. Adanya hubungan dengan luar negeri juga mempunyai pengaruh terhadap pasar uang, baik terhadap sisi permintaan maupun pada sisi penawarannya. Pada sisi permintaan akan uang, ada satu faktor tambahan yang menentukannya, yaitu tingkat bunga di luar negeri. Di samping faktor-faktor yang telah ada di dalam perekonomian tertutup, yaitu tingkat bunga di dalam negeri, tingkat GDP, dan tingkat harga di dalam negeri. Yang ketiga, ada harga. Di dalam modal perekonomian terbuka, kita tidak lagi hanya mempunyai satu tingkat harga umum P, tetapi paling tidak ada 2 tingkat umum, yaitu tingkat harga umum yang berlaku di dalam negeri dan tingkat harga umum yang berlaku di luar negeri. Selanjutnya ada masalah keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal. Yang pertama, masalah kemungkinan ketidakserasian antara kedua sasaran tersebut. Bila keseimbangan internal tercapai, belum tentu keseimbangan eksternal otomatis tercapai. Demikian pula sebaliknya, tercapainya keseimbangan eksternal tidak menjamin tercapainya keseimbangan internal. Masalah pokok yang kedua yang berkaitan erat dengan masalah pertama berkisar sekitar penentuan kebijaksanaan atau kombinasi dari kebijaksanaan yang tepat bagi tercapainya kedua sasaran tersebut secara bersama-sama. Kebijakan dan peristiwa mempengaruhi perekonomian terbuka. Yang pertama, ada defisit negara pemerintah. Ketika pemerintah mengalami defisit anggaran, jumlah penawaran dana pinjaman berkurang. Tingkat suku bunga naik untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan dana pinjaman. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi mengurangi arus keluar modal neto. Yang kedua, ada dampak-dampak kuota impor. Ketika pemerintah Malaysia menerapkan kuota impor mobil dari Jepang, tidak terjadi apa-apa di pasar dana pinjaman. Satu-satunya dampak meningkatkan ekspor neto, ekspor dikurangi impor. Untuk setiap nilai tukar real, akibatnya pemerintah ringgit Malaysia di pasar-pasar bertukaran valuta asing meningkat. Dampak-dampak pelarian modal. Jika
ketika orang memutuskan bahwa Filipina merupakan tempat beresiko untuk menyimpan tabungannya, mereka akan memindahkan modal mereka ke tempat yang lebih aman seperti Amerika Serikat, yang mengakibatkan peningkatan arus keluar modal neto Filipina. Oleh karena itu, pemerintah untuk dana pinjaman di Filipina naik dan ini mendorong tingkat suku bunga real Filipina. Yang keempat, ada kebijakan perdagangan, merupakan kebijakan pemerintah secara langsung mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang diimpor atau diekspor oleh suatu negara. Kebijakan perdagangan ada dalam berbagai bentuk. Salah satunya jenis kebijakan perdagangan yang umum adalah tarif pada pajak barang impor. Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, sangat mengandalkan kegiatan perdagangan internasional untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kegiatan perdagangan internasional juga sangat penting untuk memacu industri dalam negeri. Kondisi perekonomian Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini dengan melibatkan perdagangan konsep ekonomi terbuka adalah adanya gangguan dalam melakukan kegiatan ekspor impor. Karena pada awalnya pemerintah membatasi sementara kegiatan impor dari negara-negara tertentu karena adanya penyebaran virus corona yang melemahkan ekonomi itu sendiri. Baiklah, itu dia presentasi dari saya tentang perekonomian terbuka. Di sini saya sebagai pemateri mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembawaan materi. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum